Harga bawang merah di pasar tradisional di Kelandasan Balikpapan saat ini mencapai Rp80.000 per kilogramnya atau naik 2 kali lipat dari harga normal Rp40.000 per kilogramnya. Kondisi ini dibarengi kurangnya pasokan bawang merah yang hanya datang dari Pulau Jawa. Hingga saat ini pedagang mengaku belum ada tanda bawang merah turun harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun teman-teman sekalian berada. Salam semangat untuk kita semua. Pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 strip 1, Latsar CPNS Angkatan 65 dari Kota Balikpapan, yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Devita Putri, dan 4 orang teman saya, Alberto Sinaga, Dwi Lutfiani Mutmainah, Fadilah Ariel Rido, dan Istiana Novitareni akan memaparkan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Isu Kontemporer di Masyarakat Kota Balikpapan. Kemudian, berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan bersama, kami menemukan beberapa isu yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat Balikpapan. Dari banyaknya isu-isu yang sedang berkembang, kami mempersempit pilihan kami menjadi 3 isu. Di antaranya yaitu pemecatan PNS yang tidak masuk bekerja tanpa alasan selama 10 hari berturut-turut. Yang kedua, macetnya air PDAM di daerah Perumnas. Dan yang ketiga, roketnya harga bawang dan cabai di Balikpapan. Dari diskusi kami, hasil brainstorming pada isu pertama yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran Kemenpan nomor 16 tahun 2022 dan sesuai pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang berisi tentang kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi aparatur sipil negara, yang menyebutkan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Pada isu kedua, yaitu terjadinya air yang tidak mengalir di daerah Perumnas selama 4 hari dan tidak ada pemberitahuan yang resmi dari PDAM setempat. Pada isu yang ketiga, kenaikan harga bahan pokok per tanggal 23 Juni 2022 diantaranya yaitu harga bawang yang mencapai 70.000 kg dan harga cabai yang mencapai 90 sampai 120.000 per kilogram. Pada kasus ini, kami menggunakan teknik analisa yaitu APKK, aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Pada 3 isu ini yang hanya memenuhi kriteria adalah isu ketiga, sementara isu pertama dan kedua tidak memenuhi. Maka dari itu, pada kasus ini kami akan mengangkat isu yang ketiga, yaitu meroketnya harga bahan pangan dan cabai di Balikpapan. Meroketnya harga bawang dan cabai di Balikpapan telah terjadi sejak akhir Juni lalu dan hingga saat ini masih belum juga mengalami tanda-tanda penurunan harga. Beberapa sebab terjadinya masalah tersebut yakni akibat faktor cuaca yang tidak menentu di wilayah sentra produksi, sehingga menyebabkan gagal panen dan terganggunya jumlah pasokan, dan juga adanya keterbatasan pasokan bahan pangan yang kerap terjadi jelang hari besar. Selanjutnya, penjelasan mengenai isu yang terpilih. Aspek yang pertama aktual. Isu yang dipilih diyakini masih berlangsung dan menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat.
dan dikhawatirkan akan terus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Aspek yang selanjutnya yaitu problematika. Isu yang dipilih dinilai sangat mendesak untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah dan perlu untuk segera dicarikan solusinya. Aspek yang ketiga yaitu kekhalayakan. Isu tersebut dipastikan menyangkut hajat hidup orang banyak karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat, terkhususnya pedagang makanan dan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Aspek yang terakhir yaitu kelayakan. Isu tersebut dinilai masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ya, di sini saya akan membacakan tentang analisis SWOT, yaitu analisis yang kita gunakan untuk mengangkat isu. SWOT sendiri terdiri menjadi 4 bagian, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, serta threat atau ancaman. Pada slide berikut adalah strength yang pertama atau kekuatan, yaitu pengawasan pemerintah untuk memantau fenomena kenaikan komoditas serta jalur distribusinya dari petani sampai ke konsumen. Lalu strength yang kedua, pasokan perkiraan akan kembali normal pada masa panen raya. Lalu weakness atau kelemahan. Yang pertama, ikut berimbasnya harga bahan pokok lainnya seperti daging, ayam, dan telur. Yang kedua, keterlambatan distribusi bahan pokok. Lalu yang selanjutnya dari analisis SWOT atau SWOT, yaitu opportunity atau peluang. Di sini yang pertama yaitu meningkatkan upaya produksi agar harga melandai. Lalu yang kedua, menyiapkan strategi untuk mengirim stok bawang dan cabai ke daerah surplus ke daerah yang minus. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, keterbatasan lahan pertanian serta faktor cuaca yang tidak menentu. Lalu yang kedua, serangan hama pada lahan pertanian. Melalui alternatif strategi SWOT, kami menyarankan dari strength and opportunity, pemerintah dapat memberikan subsidi bantuan untuk upaya produksi agar produksi dapat berjalan optimal sehingga harga kembali normal. Melakukan survei lahan pertanian yang lain, apakah stok yang ada di pertanian tersebut berlebih atau tidak, agar bisa dialihkan ke daerah yang minim stok. Dengan weakness opportunity, pemerintah memastikan stok bahan makanan, terutama bawang dan cabai di Balikpapan, dapat tercukupi dengan telusur ke lapangan, pasar, dan pusat perbelanjaan. Dari alternatif strength and threat, masyarakat dapat bercocok tanam bawang dan cabai secara hortikultura. Masyarakat juga dapat berinisiatif untuk mengganti cabai dan bawang dengan bumbu instan yang serupa yang banyak dijual di pasaran. Melalui weakness and threat, masyarakat dapat memanfaatkan lahan sempit untuk membuka lahan pertanian untuk meningkatkan produksi bawang dan cabai, menggunakan insektisida pada tanaman untuk mengurangi kerusakan pada tanaman bawang dan cabai yang diserang oleh hama. Dari hasil diskusi kami memberikan solusi penyelesaian masalah. Yang pertama, akar masalah yang ikut berimbasnya harga pangan lainnya seperti daging ayam dan telur. Solusinya, meminta pemerintah untuk membuka pasar murah atau meminta pemerintah untuk melakukan sidak pasar beberapa bulan sekali demi menjaga stabilitas harga sembako. Yang kedua, dari akar masalah keterbatasan lahan pertanian serta faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan kurangnya jumlah produksi bawang dan cabai di pasaran. Kami memberikan solusi, masyarakat diharapkan mampu menerapkan pola penanaman mandiri dengan metode hidroponik dan hortikultura. Demikianlah penjelasan presentasi isu kontemporer yang ada di Kota Balikpapan dari kelompok Latsar 4-1 Angkatan 65 Pemerintah Kota Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.